revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara, falsafah bangsa kita, dia harus hidup tumbuh berkembang di kalangan segenap elemen masyarakat. Jangan menganggap hari ini globalisasi, apa yang ada dalam jati diri bangsa kita dilupakan, ini berbahaya. Makanya kita perlu untuk memberikan pemahaman soal wawasan kebangsaan kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Biar kemudian ketika ada term-term yang masuk dalam pemikiran mereka bicara soal perbedaan yang begitu sempit, mereka dengan sendirinya bisa membantah. Termasuk juga revitalisasi soal ide-ide Pancasila. Ini tentunya Warung NKRI ini akan kami optimalkan bersama-sama Bapak Boy, Pak Kepala BNPT, sebagai tentunya upaya untuk menjalankan apa yang menjadi prioritas kita. Menjadikan Jawa Timur tentunya yang diwariskan oleh leluhur kita sebagai daerah yang menjadi oase kebangsaan, oase Kebhinneka Tunggal Ikaan. Semoga kita bisa mewujudkan bersama-sama melalui Warung NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendatangi adanya dialog kebangsaan pada siang hari ini. Dan juga izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai moderator dengan sebuah pantun. Pergi ke Cak Durasim nonton wayang. Mampir ke Pasar Genteng beli bandeng. Tak kenal maka tak sayang. Kenal no aran kuning sasa dari Kecamatan Gubeng. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Ji, saya langsung saja Ji, mohon izin. Warung NKRI merupakan akronim dari Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI. Yang biasanya kita lihat warung kopi atau kafe itu kan biasanya tempat untuk berkumpul, bersilaturahmi dan juga minum kopi. Tapi sekarang dengan adanya warung NKRI ini diharapkan meningkatnya fungsinya sebagai perawat keberagaman budaya, pembangkit jiwa toleran dan moderat, peneguh nilai-nilai kebangsaan dan 4 pilar konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara, serta pembangun solidaritas, gotong royong, dan sinergi menuju Indonesia harmoni. Dan tentunya kami sangat mengapresiasi peluncuran warung NKRI yang hari ini diluncurkan di warung kopi di Jalan Ngagel Timur nomor 23, dan alhamdulillah telah hadir juga di tengah kita Bapak Dr. David, yaitu pemilik warung NKRI. Selamat datang Pak David. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak David, dan mudah-mudahan program Warung NKRI ini bisa terus berkelanjutan dan dikembangkan di berbagai pelosok di Surabaya khususnya dan juga Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Dan langsung saja, 2 hari yang lalu begitu, tanggal 28 Oktober 22 tahun 2022 kita memperingati 94 tahun peristiwa Sumpah Pemuda. Ini saya masih muda, jadi saya masih bangga ini saya memperingati Sumpah Pemuda. Di mana para pemuda ini, saya tentunya dari berbagai suku, budaya, agama, dan daerah sepakat mengikrarkan diri sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, ini untuk itulah pada hari ini tanggal 30 Oktober kita berkumpul lagi nih melaksanakan dialog kebangsaan dengan tema Bersatu Membangun Bangsa yang Sejahtera dan Harmoni. Untuk itu kita mari undang bersama-sama narasumber kita pada hari ini. Mohon izin Bapak Kepala BNPT Republik Indonesia Bapak Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar MH. Kami persilahkan, mohon izin untuk bisa ke depan. Ini
panitia nggak ada mejanya ya, jadi kan namanya ngopi ya. Mungkin kopinya bisa ditaruh di meja, kita lumayan ya. Mohon izin Pak. Silahkan. Dan yang kedua mohon izin Bapak Emil Elestianto Dardak sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Matur nuwun Bapak, sampun rawuh. Dan yang ketiga, Bapak Dahlan Iskan, tokoh pers nasional. Dan ada Prof. Ahmad Muzaki, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Kami ucapkan selamat datang pada Prof. Zaki. Dan juga kepada Bapak Masri Ikoni, Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Dan juga ada Bapak Heru Wahono, Kabankes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Oh baik, oh begitu, siap. Ji, kalau begitu saya langsung saja, ini saya juga tidak sabar memulai dialog kebangsaan, dan saya juga ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang sudah berkenan hadir. Ini tidak hanya dari Surabaya saja, dari Jawa Timur dan juga dari provinsi-provinsi yang lain ada di Indonesia. Selamat datang. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ji, mohon izin Bapak, kalau kita langsung saja kalau begitu Ji. Ji, mohon izin kepada Bapak Boy Rafli untuk bisa memaparkan untuk yang pertama kali mengenai warung NKRI ini seperti apa sih sebenarnya. Monggo Ya, Bapak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, saya muliakan para narasumber yang semuanya sudah mengenal, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Dardak, demikian juga sesepuh kita, tokoh Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan, atau hari-hari kita memanggilnya Abah Dahlan Iskan. Demikian juga Bapak Rektor, Bapak Profesor Ahmad Muzaki. Demikian juga Bapak Masri Ikoni. Terima kasih. Tamu-tamu kita yang kita hormati, kita muliakan, ini banyak sekali orang-orang penting hari ini. Dari Kejaksaan Agung ada Pak Jaksa Agung Muda, bidang perdata dan tata usaha negara, Bapak Dr. Ferry Wibisono. Demikian juga dari Kemhan, pejabat Kemhan, Mas Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, bersama dengan Mas Letnan Jenderal TNI Ida Bagus Purwalaksana, ada beliau di sini, wah di belakang itu. Demikian juga dari Tebu Ireng, dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Bapak Kiai Haji Abdul Halim yang tadi hadir bersama Ibu. Demikian juga Bapak Kasdam yang mewakili Bapak Pangdam. Dan di depan ini juga ada Abah Arun Sabil nih, Kakwarda dari Jember, tapi Kakwarda Pramuka Provinsi Jawa Timur, serta Kanjeng Pangeran Haryo Dr. Edi Wirabumi, Ketua MAKN, ada di mana? Tadi ada di belakang nih. Oh ya, baik. Terima kasih. Dan tentunya banyak sekali rekan-rekan, ibu bapak dari berbagai organisasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
Kami terima kasih ikut rawuh pada siang hari ini. Dari BNPT ada Pak Sestama, Mayor Jenderal TNI Dedi Sambowo, dari Deputi 1 Mayor Jenderal TNI Nisan Setiadi, Deputi 2 Irjen Pol Ibnu Swendra, ini ada Mas Budi Daryono juga. Terima kasih. Pada siang hari ini adalah momen yang tentunya sangat membahagiakan kami dan sekaligus ucapan terima kasih dari BNPT. Terutama adalah pihak tuan rumah, Bapak Dokter Gigi, Dokter Gigi David. Itu yang saya disirep dari situ kayak biar lupa namanya. Terima kasih Mas David, kita yang lama merencanakan tempat ini. Ketika Mas David bertemu dengan kita, terlebih dahulu beliau mendukung BNPT untuk program Warung NKRI punya beliau di Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Jadi BNPT dalam tugas-tugas di bidang pencegahan penyebarluasan virus intoleransi radikal terorisme, mengembangkan kerjasama dengan semua pihak dari hulu ke hilir. Yang kita sebut sebagai strategi pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, demikian juga dunia usaha dan tentunya adalah teman-teman dari media, termasuk di dalamnya adalah penggiat media sosial. Nah, dalam hal ini salah satu bentuk program-program di ruang publik yang kita laksanakan, seingat kami dalam catatan terakhir, jadi kemarin kami juga melakukan kegiatan Warung NKRI yang ke-13, yang hari ini adalah yang ke-14. Kalau kemarin kita laksanakannya di wilayah Ketintang, masih di kota Surabaya, dan alhamdulillah puji Tuhan hari ini kita bisa di tempat ini. Atas dasar kebaikan dari Dokter Gigi David yang menyediakan tempat beliau untuk dijadikan dialog bagi masyarakat kota Surabaya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, BNPT berusaha semaksimal mungkin agar virus intoleransi radikal terorisme ini tidak menjadi hal yang berkembang dalam masyarakat kita. Oleh karena itu tentu perlu pelibatan masyarakat luas. Dalam hal ini tidak lepas tentunya dari unsur aparatur pemerintah saja, tetapi juga dulu dalam hal ini adalah peran serta dari masyarakat. Dengan seluruh pemuka agama, dengan kaum akademisi, dengan civil organisasi, organization, jadi ormas, OKP yang ada di negara kita, itu kita libatkan semuanya. Karena kami melihat bahwa intoleransi radikal terorisme sudah berkembang menjadi sebuah paham atau ideologi yang di dunia tidak saja terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga dari hampir 120 negara di dunia terkena dampak virus intoleransi radikal terorisme. Nah, dalam penelusuran kami melihat paham atau ideologi terorisme ini adalah sebuah pemahaman tindakan yang berbasis kepada kekerasan ekstrim yang dilandaskan kepada sebuah keyakinan tertentu dan memiliki tujuan penyebarluasan ideologi dan politik. Jadi ini tidak lepas dari tujuan-tujuan politik dari kelompok yang mengusung ideologi ini. Karakter dari ideologi terorisme ini adalah pertama di negara kita, dia menentang konstitusi dan undang-undang dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama.
Yang kedua, ideologi ini bersifat transnasional. Jadi dia sebenarnya bukan ideologi yang berkembang yang berasal dari akar budaya bangsa kita. Yang ketiga, dia bersifat intoleran dan eksklusif. Nah, jadi kalau bangsa kita ini dengan ideologi Pancasila itu toleran dan inklusif. Tetapi karakter ideologi ini adalah intoleran dan eksklusif. Jadi mereka hanya menganggap mereka yang paling benar dan kemudian orang lain adalah keliru, salah. Sehingga mereka melakukan kekerasan-kekerasan ekstrim. Yang berikutnya ada lagi yang berbahaya, suka menggunakan narasi agama. Jadi menyalahgunakan narasi-narasi agama. Misalkan mereka bilang mereka sedang berjihad, mereka sedang berupaya untuk mendirikan negara berdasarkan keyakinan mereka. Jadi narasi-narasi agama ini dimanfaatkan untuk mempengaruhi alam pikiran anak bangsa kita. Inilah yang berbeda ketika di masa lalu, termasuk tentunya adalah ulama besar dari Jawa Timur, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang diminta pendapat oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan itu adanya agresi militer dari tentara asing, di mana fatwa ulama adalah menerbitkan resolusi jihad. Resolusi jihad yang telah dicontoh oleh para ulama kita di masa lalu itu adalah dalam melawan musuh negara, melawan penjajahan, kolonialisme. Tetapi hari ini hal-hal yang berkaitan dengan narasi agama dimanfaatkan untuk mempengaruhi anak bangsa untuk memusuhi bangsanya sendiri. Jadi dia rekrut kalangan generasi muda, kemudian dia berusaha agar anak-anak muda kita itu memusuhi anak bangsanya sendiri. Dan bahkan kalau sudah dipengaruhi itu sampai harus dijadikan alat sebagai pelaku bom bunuh diri. Kemudian yang berikutnya adalah dia anti dengan kemanusiaan. Jadi ideologi terorisme ini menganggap membunuh orang itu adalah biasa. Dan mereka setuju dengan penggunaan kekerasan ekstrim. Nah, oleh karena itu dalam hal ini BNPT melihat ini ada masalah besar yang bisa membuat masyarakat Indonesia, anak-anak muda terutama, menjadi disorientasi terhadap bangsanya. Kalau ini terjadi, tentu sangat rugi kita sebagai bangsa Indonesia. Apalagi kita hari ini mengalami bonus demografi, jadi didominasi dari 237 juta penduduk Indonesia itu adalah masa-masa usia produktif. Kami melihat kondisi ini adalah sebuah hambatan dalam upaya pencapaian kesejahteraan, keharmonisan bangsa kita. Nah, oleh karena itu BNPT mengajak kolaborasi, sinergi dengan semua pihak untuk mengantisipasi virus intoleransi radikal terorisme. Ada 5 vaksin kebangsaan yang biasa kita sampaikan kepada masyarakat. Kalangan pemerintah, civil society organization, dan segenap lapisan masyarakat. 5 vaksin itu, yang pertama transformasi wawasan kebangsaan. Jangan lupa, bangsa kita adalah bangsa yang dilahirkan negara berdasarkan kesepakatan Darul Ardi. Jadi para leluhur kita telah bersepakat. Negara ini ada 4 konsensus, atau bapak-bapak kita di DPR RI mengatakan 4 pilar. Yang pertama adalah konstitusi negara Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah ideologi negara Pancasila. Ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan keempat, itu adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu final. Jadi kalau ada rongrongan, ada pihak-pihak memiliki ideologi-ideologi, pemahaman, gagasan-gagasan yang bertentangan dengan hal itu,
berarti itu adalah pengkhianatan terhadap apa yang telah disepakati oleh leluhur bangsa kita. Jadi transformasi wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang tabu di masa saat ini, tetapi adalah sebuah kebutuhan bagi bangsa kita. Jadi kalau berbicara itu bukan berarti bicara tentang sesuatu yang kuno, tetapi adalah sesuatu yang sedang harus kita update dari waktu ke waktu. Makanya anak-anak muda, wawasan kebangsaan jangan sampai dianggap, wah ini jadul. Tidak, ini adalah sebuah kebutuhan. Yang kedua, revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara, falsafah bangsa kita, dia harus hidup tumbuh berkembang di kalangan segenap elemen masyarakat. Jangan menganggap hari ini globalisasi, apa yang ada dalam jati diri bangsa kita dilupakan, ini berbahaya. Jadi inilah dalam kita menepis bentuk-bentuk ideologi lainnya. Jadi musuh ideologi Pancasila hari ini sudah banyak. Oleh karena itu kita harus meyakinkan kepada seluruh elemen bangsa bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi terbaik di dunia. Jadi bukan terbaik di Indonesia, tetapi terbaik di dunia. Ini tidak boleh ada keraguan bagi kita semua anak bangsa. Permasalahannya sejauh mana kita memahami, mengamalkan dengan baik ideologi Pancasila ini yang mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, moderasi dalam beragama. Kita lihat tadi tokoh-tokoh agama kita memimpin doa, kita berikan penghormatan terhadap satu sama lainnya dengan cara-cara beribadah yang tentunya sesuai dengan apa yang diyakini oleh setiap agama, karena itu dijamin dalam konstitusi negara kita. Jadi tidak ada hambatan bagi siapapun pemeluk agama untuk melakukan kegiatan amalia sesuai dengan apa yang diyakininya, akidah yang diyakininya. Kemudian yang keempat adalah penguatan akar budaya bangsa. Jadi penguatan akar budaya bangsa ini, bangsa kita yang sejak zaman kerajaan telah tumbuh berkembang menjadi cikal bakal daripada negara kesatuan Republik Indonesia, ini harus kita pelihara dengan baik. Contoh tadi tari-tarian dari kota Surabaya, ini adalah satu saja dari ribuan jenis tari-tarian, seni tari yang ada di Indonesia. Itu adalah identitas kita semuanya. Kemudian yang terakhir dari 5 vaksin itu adalah kita BNPT memberikan dukungan sepenuhnya untuk dilakukan pembangunan dalam upaya pencapaian kesejahteraan yang paripurna di kalangan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat, oleh segenap elemen yang ada di negara kita harus dapat menjadi pelaku pembangunan yang baik. BNPT secara khusus memiliki program dengan teman-teman dari mitra deradikalisasi. Jadi kalau BNPT bisanya hanya memfokuskan kegiatan kepada mitra deradikalisasi termasuk penyintas, termasuk masyarakat rentan yang perlu kita perhatikan, tetapi dalam skala besar seluruh elemen bangsa, pemerintahan, masyarakat memiliki peran tugas masing-masing. BNPT memberikan dukungan sepenuhnya agar dilakukan dengan sebaik-baiknya, agar upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan masyarakat. Karena memang salah satu unsur yang bisa memungkinkan terjadinya sebuah kebencian terhadap negara, terhadap pemerintah, itu bisa jadi dikarenakan ada berkembangnya kelompok-kelompok marginal yang bisa menjadi antipati. Tetapi kita berupaya dengan segala kemampuan, dengan segala kolaborasi, koordinasi. Makanya BNPT bermitra dengan 47 kementerian lembaga di tingkat pusat. BNPT bekerja sama dengan pemerintah daerah yang dipimpin Pak Gubernur dan Ibu Gubernur dan Pak Wagub di Jawa Timur, yang intinya adalah bagaimana kesejahteraan itu bisa mencapai sasarannya. Jadi inilah gambaran dari ikhtiar kita, ada 5 vaksin yang kita sosialisasikan dan metode dialog yang kita kembangkan dalam warung NKRI
diharapkan menjadi wadah atau sarana dalam rangka mengcounter narasi-narasi yang penuh selama ini dengan kebencian terhadap negara. Kebencian di sini bukan terkait dengan masalah hal-hal yang terkait kritik, bukan, tetapi di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan ideologi yang membahayakan negara kita, yaitu adalah ideologi terorisme. Saya sangat setuju Pak, karena memang semakin kesini semangat Bhinneka Tunggal Ika itu terkadang menjadi salah satu hal yang dianggap sebagai kekurangan, bukan lagi kekuatan begitu. Dan itu menarik karena memang di satu sisi tantangan kita memang dari banyaknya ras, budaya begitu ya, yang akhirnya memang terkadang adanya beberapa perbedaan pendapat begitu yang mungkin terkadang anak muda ini lupa bahwa oh iya kita ini adalah NKRI, kita ini adalah anak-anak yang terbangun dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya akan bergeser kepada Bapak Emil begitu selaku Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Ini menarik karena bagi teman-teman yang belum tahu Bapak Ibu bahwa Jawa Timur ini merupakan provinsi dengan kabupaten kota terbanyak di Indonesia. Betul ya Pak? 38 kabupaten provinsi. Sehingga memang pasti banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini? Monggo paparannya kami persilahkan. Baik, saya mungkin izin berdiri supaya bisa ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala BNPT yang hadir secara konsisten di akar rumput, termasuk hari ini untuk melindungi segenap bangsa kita. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Komjen Boy Rafli. Saya pernah ketemu beliau lagi ke Pekalongan, ketemu beliau di Surabaya dan beberapa kali datang ke sini. Jadi memang tentunya kita yakini bahwa hal terkait dengan terorisme ini itu justru jangan sampai kita pas lagi merasa aman, justru selalu harus alert 24/7, 24 jam 7 minggu sehari, 7 hari seminggu. Dan ini dilakukan oleh BNPT dengan pendekatan yang tadi disampaikan 5 vaksin tadi itu. Bukan saja kuratif tapi juga preventifnya dibangun. Terima kasih. Dan juga hadir pada kesempatan ini di narasumber ada Bapak Dahlan Iskan yang tentunya juga memiliki kreativitas dan tulisan yang luar biasa yang menginspirasi kita semua. Dan kemarin saya juga satu panel dengan beliau termasuk tadi masalah silent majority. Itu juga yang kemarin menjadi salah satu highlight yang dibuat beliau di tempatnya Pak Adnas ya kemarin ya, di Warung Dulang kemarin di Ketintang. Lalu Bapak Profesor Muzaki, Rektor UINSA, tentunya tidak perlu ditanya lagi, role-nya sudah sangat signifikan UINSA dalam konteks mencetak lulusan dan menjadi bagian dari Pentahelix. Juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Pak Masri. Sini tamu istimewanya banyak, Bapak Jamdatun hadir, segenap purnawirawan TNI, ada Pak Kasdam, ya Abdul Halim, Barum Sabil, banyak. Kami juga dari Pemprov ini hadir ditugasi oleh Ibu Gubernur hari ini. Ada kawan saya Pak Kepala Kesbangpol yang nanti akan bergabung setelah saya lanjut, kemudian Pak Kadis Pora, Pak Kadis SDM hadir. Tentu juga yang tadi yang penting di Pak Dr. Gigi David yang sudah menyiapkan tempat yang sangat kita sebut ya, tempat sangat cozy, sangat enak ini ya. Dan banyak hari ini Pak, juga banyak ini wajah-wajah familiar ada di sini yang nggak mungkin saya sebut satu persatu karena kawan-kawan nih saya boleh sebut influencer ya, baik yang melalui medsos maupun melalui jejaring ini diajak dan hadir. Kalau medsos tuh ada Mas Tom Liwafa misalnya sebelah sana, dan masih banyak lagi hadir di sini yang saya yakin akan mengamplifikasi apa yang kita bahas hari ini. Saya tidak akan terlalu teknis karena sebenarnya spiritnya sudah sangat dipahami, tetapi mungkin ini pesan dari Bu Gubernur kepada kami bahwa Jawa Timur ini adalah oase dari perjalanan bangsa kita. Tadi Pak Kepala BNPT mengutip Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang melalui tentunya resolusi jihadnya itu diperingati sebagai Hari Santri, bagaimana semangat
Kebineka Tunggal Ikaan ini erat kaitannya dengan juga dunia santri yang ada di Jawa Timur. Semalam saya baru dari Jombang, ya Yai, menghadiri 1000 harinya Yai Sholah. Pak Prof Mahfud MD Rauh hadir. Dan diceritakan Prof Muzaki bahwa sebenarnya NU benar-benar tegas menyampaikan Pancasila sebagai asas negara itu di 8 tahun 84 pada saat Gus Dur dan Yai Ahmad Siddiq memimpin Nahdlatul Ulama. Jadi perjalanan terjadinya di Situbondo di Jawa Timur juga. Jadi baik pra kemerdekaan, saat mempertahankan kemerdekaan di masa-masa awal hingga ke setelah kemerdekaan. Juga diceritakan oleh Prof Mahfud kemarin bagaimana Kiai Wahid Hasyim, putra dari Yai Hasyim Asy'ari, bersama dengan waktu itu Menteri Pendidikan. Waktu itu mendorong supaya santri bisa di-acknowledge dan masuk ke dalam birokrasi, ke dalam ini sektor formal dengan pendirian madrasah waktu itu ya, sekolah sebagai pendidikan formal. Dan sebaliknya memastikan di sekolah-sekolah umum ada pendidikan agama di dalamnya, agama apapun itu. Nah ini 2 cerita baru yang saya dapat semalam Pak Dahlan dari Prof Mahfud MD yang saya rasa relevan dengan apa yang hari ini kita gelorakan. Jawa Timur strategis, karena lanjut saya pengen nyampaikan aja nilai strategisnya Jawa Timur. Lanjut slide-nya, lanjut lagi. Bisa, enggak apa-apa, jangan, ya tetap kelihatan Bapak. Baik, Jawa Timur menyumbang perekonomian terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Ya, ini Pak Kasdam juga tentunya selalu kalau kita bicara inflasi, beliau harus turun bareng dengan Pemerintah karena 15% perekonomian atau 1/6 perekonomian Indonesia muternya di Jawa Timur. Artinya nilai strategis ini juga menimbulkan potensi kerawanan juga. Instabilitas juga bisa terjadi karena sangat-sangat terkonsentrasi. 40 juta penduduk Indonesia tinggal di Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua karena kondisi yang kondusif yang stabil mencatat pertumbuhan 5,7 sekian persen. Yang menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua terbaik di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Ini semua yang ada di sini adalah pihak yang berkontribusi Bapak, termasuk tentunya stabilitas yang dibangun. Nah, jangan sampai kita take things for granted. Artinya kita anggap stabilitas itu otomatis, stabilitas itu given. Stabilitas dan kondusivitas itu diperjuangkan dan dipertahankan. Itulah sebabnya dipeseni betul saya sama Bu Gubernur, memang agak tenggorokan beliau lagi sakit, untuk datang lagi. Padahal kemarin saya sudah datang, tapi saya datang lagi hari ini untuk menegaskan komitmen itu. Dan hari ini jajaran juga semua hadir untuk siap bersinergi Pak. Dari mulai pemuda, dari mulai juga Kesbangpol untuk bisa mensupport apa yang menjadi program di warung NKRI ini. Lanjut, kenapa demikian? Lanjut lagi. Lanjut. Nah, karena kita akan selalu mendeteksi tadi, karena kondusivitas itu harus diperjuangkan, tidak given, tidak otomatis, kita harus antisipatif. Di tempat inilah kita bisa memupuk. Jangan sampai justru yang menjadi dominan di tengah diskursus dialektika masyarakat, justru konfliknya. Konflik bukan ditutup, kita menutup mata terhadap konflik. Kemarin disampaikan Pak Dahlan, kita harus punya skala prioritas. Yang berpotensi betul menjadi trigger terhadap terorisme itu harus betul-betul kita antisipasi secara proaktif. Maka tentunya bersama jajaran Bapak, Pak Sestama dan deputi-deputi kita siap Pak. Jadi aliran-aliran kemarin kita highlight ternyata justru konflik tidak terjadi antar agama saja tapi dalam agama. Salah satunya aliran-aliran yang muncul dan bisa memicu Prof. Aliran laku ngaji Pak. Zikir aja nggak usah sholat, nah itu, waduh rame ya. Termasuk Wahabi, termasuk ada buletin yang diedarkan yang mengharamkan maulid dan ziarah kubur. Ini jangan sampai kemudian ini menimbulkan konflik horizontal. Lanjut, kita juga memetakan potensi radikalisme bersama tentunya dengan BNPT. Artinya titik-titik yang pernah terjadi. Kita jangan berasumsi itu gerakan sporadis. Itu bisa saja terjadi secara terstruktur dan harus kita antisipasi. Lanjut. Berikutnya, konflik-konflik ideologi. Ya, ini juga terjadi dan yang tidak kalah penting,
Ini hal-hal seperti pilkades saja bisa menjadi sebuah pemicu. Abah Arum Sabil tahu betul nih kalau konflik pilkades. Ya. Juga yang tidak kalah penting berikutnya adalah konflik politik. Berikutnya lagi konflik ekonomi. Ini juga sekali lagi Mbak Arum ya, ini sensitif. Kalau konflik ekonomi tidak kita antisipasi, misalnya konflik antara yang kegiatan yang ditimbulkan, misalnya kegiatan pertambangan, misalnya bagaimana pabrik menyerap hasil petani, timbul konflik. Hal-hal seperti ini bukan tidak mungkin akan memupuk nilai-nilai. Pertanyaan terbesar adalah bagaimana masyarakat Jawa Timur menyikapi konflik. Bukan hanya bagaimana mencegah konfliknya, tapi bagaimana kita menyikapi konflik. Karena ada yang mengatakan konflik itu dinamika yang tidak bisa dihindarkan. Kita bukan mengatakan tidak boleh ada konflik, tapi bagaimana menyikapi konflik dengan baik. Bagaimana itu terjadi di ruang publik, bagaimana itu terjadi di dunia maya. Inilah yang sebenarnya warung NKRI ini kita harapkan akan memiliki peran di sana. Bukan untuk menghilangkan konflik, tapi bagaimana perbedaan konflik of interest, konflik of opinion itu disikapi dengan kepala dingin. Boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan, tetapi harus akhirnya kembali menjadi satu. Jadi luar biasa kalau warung NKRI bisa jadi tempat orang yang beda pendapat, berkumpul, berdebat tapi dengan baik. Dan selesainya ngopi bareng dan kemudian akur. Bukan menutup mata terhadap perbedaan. Saya rasa ini luar biasa kalau bisa kita wujudkan bersama-sama. Jadi ini kira-kira beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terakhir lanjut ke slide-slide terakhir, lanjut lagi. Next, ya, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut langsung saja ke apa yang selama ini diikhtiarkan oleh Ibu Gubernur. Saya perlu menyampaikan, lanjut. Kita ingin mendorong soft approach. Iman, aman, dan amin. Lanjut. Nah, baik. Jadi soft approach pertama kita ingin mendorong moderat. Bagaimana moderat ini artinya bukan setengah-setengah. Ada yang bilang, kalau Prof, nanti Prof yang lebih kompeten jelas. Kalau beragama moderat namanya setengah-setengah. Oh bukan begitu maksudnya, nanti biar Prof yang menjelaskan. Moderat itu adalah bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan. Bukan mengunggulkan, istilahnya bukan mengutamakan ya perbedaan itu gitu. Tetapi justru punya nilai toleransi budaya lokal. Lanjut. Ya, slide berikutnya. Nah, di Jawa Timur ada peraturan gubernur. Jawa Timur ini balik lagi slide dulu ya. Tahun 2012 kita punya pergub mengenai pembinaan keagamaan. Maaf, bisa balik lagi? Ya, tentang pengawasan aliran sesat. Ada juga Pergub 51 tentang pelarangan ISIS. Ya, dan masih ada lah peraturannya, kayak slide-nya balik lagi. Keputusan gubernur tentang jamaah Islamiyah dan toleransi. Dan yang paling penting, Perda Jatim nomor 8 2018 tentang toleransi kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya beragama tapi bermasyarakat. Ini ada di sini. Jadi sepertinya kalau warung NKRI ini berjalan, ini bagian dari kita juga harus bisa sinergikan dengan pelaksanaan pergub ini, perda. Bukan hanya pergub ini, perda. Peraturan yang dilahirkan oleh DPRD dan pemerintah provinsi. Lanjut lagi. Nah, kita juga punya Jatim Harmoni tadi di dalam Nawabakti Satya. Jadi bagaimana di Jawa Timur kita bukan hanya mengejar sehat, cerdas, Jatim agro, amanah, tapi juga harmoni. Bagaimana membangun harmoni tadi. Lanjut. Nah, terakhir ya. Lanjut. Next ya. Next. Nah, indeks kesalehan sosial ini menjadi salah satu indikator yang masuk indikator utama dari 11 indikator. Jadi ini bukan tugasnya satu OPD, tapi tugas semua OPD secara terpadu karena menjadi indikator kinerjanya Ibu Gubernur. Salah satunya adalah indeks kesalehan sosial. Apa yang diukur? Lanjut lagi. Ya, salah satunya hasil kerjanya ini kita mendapatkan apresiasi
Jawa Timur menjadi peringkat ke-1 kinerja pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial. Ini adalah komitmen dari Ibu Gubernur untuk melakukan penanganan terhadap potensi konflik sosial, mulai dari monitoring. Dan Pemprov mendapatkan peringkat pertama apresiasinya dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, lanjut. Nah, indeks kesalahan sosial kita di tahun 2021 loncat tinggi. Ini kabar baik, artinya bahwa COVID itu justru membuat masyarakat semakin solider, semakin gotong royong. Karena yang diukur adalah solidaritas sosial, toleransi, kerjasama, juga istilahnya stabilitas dan moderasi. Ini yang diukur sebagai indeks kesalahan sosial. Jadi tadi untuk merekap apa yang kami sampaikan, bahwasanya kami di Jawa Timur bersyukur ada komitmen yang luar biasa dari BNPT, dari ujung timur Banyuwangi sudah ada, di Surabaya juga sudah ada 2 tempatnya, dan ini tentunya warung NKRI ini akan kami optimalkan bersama-sama Bapak Boy, Pak Kepala BNPT sebagai tentunya upaya untuk menjalankan apa yang menjadi prioritas kita, menjadikan Jawa Timur tentunya yang diwariskan oleh leluhur kita sebagai daerah yang menjadi oase kebangsaan, oase Kebhinneka Tunggal Ikaan. Semoga kita bisa mewujudkan bersama-sama melalui warung NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil atas pemaparannya mengenai bagaimana usaha dan ikhtiar Jawa Timur ya dalam kaitannya untuk bersatu membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Untuk itu, ngapunten saya tadi tuh dapat informasi sedikit dari tim gitu kalau memang Pak Emil sebentar lagi harus berpindah. Tapi masih ada Pak. Oh begitu Nji. Pak Kapolres Bangpol silakan Nji. untuk sesi diskusinya. Berarti mohon izin Pak Boy, ini perlu lebih banyak lagi warung NKRI biar datang terus Pak Emil ini ya. Siap. Biar lebih lama sama kita Nji. Siap. Kalau begitu kami persilakan Kita untuk doakan Pak Emil. tetap sehat. Oh amin ya Karena Rabbal alamin. aktivitasnya banyak sekali. Betul sekali, semoga Pak Emil sehat selalu. Matur nuwun, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur atas waktunya. Kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali dialog kebangsaan yang sebenarnya dari tadi itu saya merasa bahwa ini adalah suatu hal yang sangat perlu untuk diingatkan kembali, terutama kepada generasi muda bahwa pentingnya NKRI ini ternyata segenting ini loh di Indonesia begitu. Nah, kalau begitu saya lanjutkan, mohon izin, saya ingin bertanya kepada Bapak Dahlan Iskan. Matur nuwun Bapak atas rawuhnya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari data BPSY bahwa pemuda Indonesia itu kan sekarang ada 64,92 juta jiwa atau hampir 30% dari total populasi di Indonesia. Nah, potensi ini kan bisa menjadi sebuah keuntungan ketika memang bisa dimanfaat dengan sebaik-baiknya atau justru menjadi sebuah tantangan begitu ya untuk Indonesia Emas 2045. Nah, menurut Pak Dahlan Iskan, bagaimana sih sebenarnya strategi untuk bisa dilakukan pada generasi muda ini dalam bidang ekonomi kreatif begitu. Jadi kan kalau kita sekarang itu dikit-dikit startup, dikit-dikit UMKM banyak gitu. Nah, untuk generasi muda apa sih poin penting yang diharapkan atau bisa dilakukan oleh generasi muda Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif agar mereka nantinya bisa mandiri, sejahtera atau bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru? Ideologi yang akan laku di masa yang akan datang adalah ideologi kesejahteraan. Jadi semua ideologi tidak akan laku. Yang laku adalah ideologi kesejahteraan. Dan karena itu semua akan mengarah mengejar kesejahteraan. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kenapa? Karena sekarang ini masyarakat yang sudah kelas menengah itu sudah mencapai kira-kira 120 juta orang. Itu sudah kelas menengah. Saya tidak menyebutkan kaya, tidak. Tetapi mereka sudah tidak miskin lagi. Jadi yang sudah tidak miskin lagi itu sudah 120 juta orang. Memang yang miskin masih hampir 100 juta juga, tetapi yang 120 juta yang tidak lagi miskin ini akan menjadi arus besar dalam republik ini untuk mengejar tahap kesejahteraan.
siapapun pemerintahnya, partai apapun yang berkuasa, Indonesia ini tidak bisa lagi tidak maju. Karena faktor 120 juta orang yang sudah tidak miskin lagi ini. Mereka ini ingat ketika dulu miskin. Mereka ini umumnya dulunya miskin. Tetapi mereka ini sekarang tidak miskin lagi. Dan mereka ini tahu rasanya menjadi miskin itu tidak enak. Dan mereka tidak pengen miskin lagi. Dorongan tidak mau miskin lagi itu yang membuat mereka kerja keras. Termasuk apakah startup, apakah anak-anak mereka. Mereka ini yang menjadi pendorong ekonomi. Siapapun pemerintahnya, siapapun partai yang berkuasa, tidak ada urusan. Pokoknya saya tidak mau miskin lagi. Dan yang berpendapat seperti itu 120 juta orang. Itu arus yang sangat besar. Dan anak-anak muda tadi yang Anda tanyakan adalah berada di arus itu. Karena mereka melihat mungkin yang anak-anak muda itu orang tuanya masih miskin, tetapi teman-temannya sudah tidak miskin lagi. Dia jalan-jalannya ke mall, jalan-jalannya ke kafe, sehingga dia tahu tidak miskin itu seperti itu. Dan mereka punya semangat untuk tidak mau lagi miskin. Inilah yang disebut inner struggle untuk tidak lagi miskin. Dan semua harus terdorong ke sana. Nah, ini faktor yang sangat menguntungkan negara kita karena ada 120 juta orang yang tidak lagi miskin. Nah, ini hasil dari pembangunan selama ini sejak merdeka sampai sekarang hasilnya seperti itu. Nggak usah diklaim ini hasilnya siapa, tapi yang jelas sudah ada satu lapisan besar masyarakat yang tidak lagi miskin dan itu menjadi pendorong ekonomi yang luar biasa. Misalnya begini. 120 juta orang ini sudah merasakan punya sepeda motor itu ternyata enak. Saya pengen mengundang Ibu Husnul Khotimah ke depan. Wah, alhamdulillah jalannya udah cepat. Dan sudah cantik. Dan sudah kelihatan sehat. Ya. Salaman ke Pak Boy dulu. Ya, saya tadi 1,5 jam berbincang dengan beliau di belakang sana dan saya mendapatkan inspirasi dari ibu ini bahwa ternyata saya bukanlah orang yang paling menderita dulunya. Anda tahu saya kena kanker stadium 4 yang dokter mengatakan umur saya tinggal 6 bulan. Dan setelah sembuh saya kena aorta dissection. Dan ternyata ibu ini jauh lebih menderita dari saya. Tetapi luar biasa tabahnya. Dan akhirnya bisa jadi seperti ini. Menjadi korban bom Bali. Sampai untuk bisa menjadi begini harus menjalani 3 kali operasi wajah, operasi badan, operasi kaki, operasi tangan. Sampai 3 kali. Sehingga ketika operasi pertama wajahnya masih belum terbentuk, operasi kedua juga masih belum kebentuk, baru operasi ketiga seperti ini. Dan saya 1,5 jam tadi ngobrol sama beliau dengan Pak Pendeta, dan saya akan menulis tentang beliau dan tentang kegiatan BNPT ini. Terima kasih Bu, ya terima kasih. Ya, mumpung ada Pak Rektor. Pak Rektor dulu YIN namanya, sekarang UIN Sunan Ampel di depan Geraha Pena. Di depannya itu ada Undip, Universitas depan IAIN persis. Universitas Bayangkara. Dan saya tadi bertanya kepada beliau, sebagai universitas Islam, punya prodi yang bukan agama berapa prodi? Beliau bilang 4 prodi. Dari 4 prodi itu yang 1 sosiologi. Berarti hanya 3 prodi yang non agama, non sosiologi.
saya berpikir bahwa apakah negara kita ini tidak terlalu banyak yang lulusan agama dan lulusan sosial. Coba kita renungkan bersama karena ini diskusi kebangsaan. Bagaimana sebuah negara bisa maju kalau alumni yang terbanyak adalah alumni dari sekolah agama dan sekolah sosiologi. Saya bisa ngomong begini karena saya lulusan madrasah. Jadi nggak akan ada yang menyalah-nyalahkan. Ini menurut saya serius sekali. Bagaimana kita bisa maju kalau latar belakang pendidikan masyarakat kita mayoritas lulusan sarjana sosial, sarjana agama, dan non-eksakta. Karena itu saya akan sangat berbahagia kalau Pak Rektor mulai dan sudah memikirkan, tetapi memperbanyak lagi, terus biarpun ini Universitas Islam, tapi membuka fakultas elektro, membuka jurusan elektro, jurusan mesin, kalau kedokteran sudah direncanakan, dan sehingga arusnya begini. Sekarang terlalu banyak madrasah. Alumninya ini kan pengennya kalau kuliah pasti ke sekolah agama juga. Berarti UIN adalah tujuan yang paling utama untuk tamatan madrasah-madrasah itu. Dan berarti UIN lah yang akan berperan paling besar untuk mengarahkan lulusan-lulusan madrasah itu yang fondasi agamanya sudah bagus, yang fondasi imannya sudah kuat, yang fondasi keagamaannya sudah tidak diragukan lagi untuk masuk ke jurusan yang non sosiologi, yang non sosial dan non agama di Universitas Islam. Alangkah berubahnya negara kita kalau ini bisa terjadi. Dan kita harapkan UIN memegang peran paling besar. Ini saya bicarakan karena kemarin saya sudah 1 hari bersama Pak Boy dan teman-teman membicarakan bagaimana kita menangani urusan ekstremis, urusan yang radikal ini. Maka saya pengen merumuskan Pak, kunjungan Pak Boy ke Jawa Timur selama 2 hari ini pengen mendapatkan satu konklusi bahwa kunjungan ini adalah paling tidak menghasilkan satu rumusan bagaimana kita mengarus utamakan silent majority yang itu adalah moderat. Dan saya sudah dialog dengan Ketua GP Ansor dan nanti dengan Ketua GPII bagaimana orang-orang yang moderat ini ditampilkan semakin banyak, istilahnya dipopulerkan, dan dengan demikian orang-orang yang moderat itu menjadi idola, dan karena dia menjadi idola maka akan menjadi inspirasi. Bahwa tokoh moderat menjadi inspirasi. Jangan sampai yang menjadi inspirasi adalah tokoh yang ekstrim. Meskipun daya tarik ekstrim memang lebih besar dibanding daya tarik moderat. Ini hukum alam. Tetapi harus ada engineering, direkayasa sehingga tokoh-tokoh moderat ini bisa menjadi arus utama, kemudian menjadi inspirasi. Saya pengen menyimpulkan hasil kunjungan Pak Boy selama 2 hari di Jawa Timur adalah itu, dan realisasinya nanti saya udah bicara dengan Pak David, dengan nanti GPII, Pak Rektor, dan GP Ansor, bagaimana meng-create satu wadah di kafe ini. Sudah disediakan tempatnya, saya sudah lihat ada podcast, saya mungkin menjadi hostnya, dan bagaimana para penyintas terorisme, para tokoh moderat, kemudian para pejuang moderasi ini kita pahlawankan istilahnya, kita herokan. Karena saya punya pengalaman bahwa dikritik terus, saya kan wartawan, dikritik terus itu ternyata belum tentu membangun. Saya pengalaman dengan Persebaya. Awalnya dulu Persebaya itu kita gebuki terus, nggak maju-maju.
kita gebuki tiap hari di surat kabar, tidak maju-maju. Tetapi saya kemudian menyimpulkan kita ubah strategi memajukan Persebaya dengan cara mempahlawankan mereka. Akhirnya kita lihat Persebaya seperti sekarang, dan cara yang sama juga kita lakukan di Pemda Surabaya. Waktu itu bekerja sama dengan Bu Risma, bagaimana membuat program-program bahwa Surabaya ini harus pahlawan. Di bidang kebersihannya harus pahlawan, di bidang hijaunya harus pahlawan, di bidang kebersihan sungainya harus pahlawan, dan itu menjadi idola dan menjadi inspirasi. Nah, mungkin dari situ Pak Boy, kami pengen menyimpulkan nanti bersama teman-teman untuk bagaimana arus utama moderat di Jawa Timur ini bisa menjadi hero dan bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Matur nuwun Pak Dahlan Iskan, saya ini sampai speechless mau gimana karena semua konklusi semuanya sudah luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Dahlan Iskan. Top benar. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Prof. Ahmad Muzaki begitu. Nah, kalau tadi Pak Dahlan Iskan sudah memaparkan sedikit banyak mengenai bagaimana sih peran-peran pers terutama untuk kemajuan Indonesia, terutama Jawa Timur dan Surabaya. Nah, kalau Prof. Ahmad Muzaki ini kan sebagai seorang akademisi ngaten saya bilangnya. Nah, institusi kampus dan akademisi itu kan menjadi salah satu pihak yang diharapkan. Ini rektor paling muda. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Muzaki. Ngapunten Prof, saya itu tadi ketemu saya pakai masker. Saya kira kalau sudah rektor itu kan berarti ngapunten Pak sudah lepas, kok muda sekali rektornya. Ternyata rektor paling muda. Rektor ABG kalau katanya Pak Roy. Pak Boy. Izin saya lanjutkan Nah, kalau tadi institusi kampus dan akademisi itu merupakan salah satu pihak yang diharapkan menjadi terdepan dengan basis pengetahuan untuk mengatasi penyebaran paham dan tindak radikal terorisme. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apa saja sih peran kampus dan akademis dalam mengurangi dan mencegah penyebaran paham ini gitu? Lalu bagaimana menyikapi isu yang saat ini paham radikal terorisme ini udah mulai masuk nih Pak ke institusi pendidikan dan oknum. Tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan bahwa terkadang agama ini menjadi salah satu faktor yang malah digunakan sebagai senjata anak-anak muda terutama untuk membenarkan apa yang katakanlah jihad. Nah, bagaimana kalau peran akademisi menurut Bapak? Problem besar kita itu yang disebut dengan generation gap, celah generasi. Antara yang tua dengan yang muda itu kan karena beda generasi, ada celah generasi, memunculkan perbedaan preferensi, perbedaan pilihan, perbedaan apa yang mau diinginkan. Nah, perbedaan itu biasanya dipengaruhi oleh referensi. Rujukannya apa itu berbeda. Mari kita bahas sedikit. Kantornya Pak Komjen, Pak Boy Rafli, itu pernah merilis 35% kampus terpapar radikalisme. Itu kan maksudnya pinginnya Pak Komjen Boy ini, pingin menyadarkan kepada kita semua bahwa ini ada problem besar nih. 35% warga kampus terpapar. Itu pembacaan beliau, orang tua. Tapi yang terjadi kemudian dimaknai anak-anak muda kampus, konco kuake ternyata. Jadi orang tua dengan anak muda memaknai sesuatu itu bergantung kepada pengalaman. Kalau pengalamannya pahit, itu Abah Dahlan ini kan minumnya sukanya kopi pahit. Karena pingin membedakan pahit mana beliau masa lalunya dengan kopi ini. Tapi kan kopinya anak-anak kita kan gak ada kopi pahit. Kopinya manis semua. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Mbak Sasha, jadi perbedaan generasi itu kemudian mengharuskan kita penting untuk memetakan supaya kita tidak salah membaca situasi. Bicara soal radikalisme itu ada 3 tahap.
Satu yang disebut dengan radikalisme pikiran. Pokoknya kalau aku beda, mereka beda dengan saya, maka mereka wajib diperangi, dimusuhi. Pokoknya. Tidak menerima lagi adanya ruang perbedaan. Maka warung NKRI ini menjadi penting sekali untuk menjadi tidak sekedar titik temu, tapi juga ruang temu. Karena, mohon izin nih, saya sudah ngecek Abah Dahlan. Di Jogja itu tidak ada cangkruan, Mbah. Saya hanya menemukan satu cangkruan. Kan cangkruan itu kan identik Surabaya, Pak. Tapi kita lihat di ujung Surabaya ini sudah nggak ada cangkruan, yang ada angkringan. Jadi infrastruktur Surabaya keren, tetapi secara budaya lemah. Karena dalam tanda kutip, izin ya Pak, kalau agak ekstrim, dalam tanda kutip sudah dijajah oleh Jogja. Padahal cangkruan itu ruang kita untuk mencari titik temu, ruang temu membahas semuanya. Nah, ini kalau kemudian pada ruang-ruang ini tidak tercipta materi konten yang positif, anak-anak muda kita ini akan dibombardir oleh konten-konten yang negatif tentang terorisme dan seterusnya. Nah, yang kedua naik lagi nih. Kalau ini kan biasanya yang tadi diaturkan Pak Komjen Rafli itu dengan istilah ideologi yang berbeda, muncul intoleransi. Naik lagi, tidak sekedar perbedaan dianggap ancaman, tapi sudah radikalisme konstitusi. Ini tidak lagi ideologinya takfiri, yang lain beda dianggap kafir, tapi sudah ingin mengganti konstitusi Indonesia. Beberapa ormas yang dilarang pemerintah itu ranahnya mulai di tahap kedua, radikalisme konstitusi. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia, Neo Hizbut Tahrir Indonesia, termasuk kenapa kemudian kemarin Hijrah Fest dibatalkan di kantor depannya Abah Dahlan ini, itu karena persoalan itu. Tapi sekarang mereka melakukan apa yang dalam agama disebut dengan takia. Mereka melakukan penyamaran, mengkamuflase ideologi agama dengan ideologi bisnis. Sekali Hijrah Fest 28 miliar loh perputaran uang selama 3 hari. Jadi Surabaya kemarin itu kita batalkan. Pergerakan Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, saya sama Gus Syauki kemarin itu kemudian menjadi pintu penting. Gus, kita batalkan Gus. Kita pasang badan untuk kepentingan ruang publik kita minta Polda batalkan, jangan dikasih izin. Kalau tahap kedua ini tidak kemudian diantisipasi dengan baik, dan pemerintah tepat membubarkan ormas seperti itu. Kalau tidak, ini naik. Bukan lagi radikalisme konstitusi, tapi radikalisme kekerasan. Inilah yang sekarang muncul istilah violent extremism. Nah, pertanyaan Mbak Sasha adalah, kenapa isu agama ini seksi? Karena agama ini isu paling mudah ditarik untuk mengkapitalisasi ideologi dengan kemampuan untuk bisa memobilisasi massa dalam jumlah besar. Kita ingat tahun 2004 itu ada artikel keren banget ditulis di Asian Review karya Bonaparte, orang Perancis. Dia menjelaskan begini, kenapa kemudian muncul perang salib? Kenapa kemudian muncul Al-Qaeda zaman belakangan? Itu siapa namanya tokoh Al-Qaeda itu? Osama bin Laden itu bukan ulama, bukan. Dia itu pebisnis, murni pebisnis. Kongsinya negara kaya. Tapi kemudian karena negara kaya ini bergeser kongsi, bisnisnya tertinggal. Mulai goyang. Cara untuk mengabsorpsi masyarakat mobilisasi paling banyak adalah menyertakan kaum keulamaan. Disinilah Aiman Az-Zawahiri, Abdurrahman A'ama masuk menjadi ideolog di situ.
Nah, inilah kemudian Mbak Sasha, kenapa kemudian agama itu ditarik masuk untuk menggerakkan itu. Nah, masalahnya kemudian adalah kita kembali ke generation gap. Memaknai agama hari ini bergantung kepada usia. Usia beliau-beliau bertiga ini, masa lalunya lebih kuat daripada masa depan. Karena itu memaknai agama, itu bergantung masa lalu beliau. Kalau masa lalunya itu manis memaknai agama, maka sangat optimis memaknai Indonesia. Generasi Mbak Sasha, ini kan masa depannya lebih kuat daripada masa lalu kan? Paling Instagram paling kuat ya? TikTok. Kalau Abah Dahlan nih Facebook. Beliau-beliau yang tua-tua nih Facebook kan? Dulu Friendster Pak sebelum Facebook ya, ada Friendster lagi lebih tua. Ada kebutuhan kita untuk mengkaitkan kita dengan masa lalu kan? Tag foto, wah itu teman saya, itu mantan pacar saya dulu, kita kan gitu. Kalau sampai ke masa depannya lebih kuat. Nah karena itu kemudian yang kita butuhkan, yang tadi diaturkan oleh Pak Abah Dahlan, adalah mencetak champion-champion para influencer dari pihak yang berideologi moderat. Supaya mereka menjadi rujukan. Kenapa? Anak muda kita ini kan preferensinya berbeda dengan orang tua. Supaya preferensinya ini, frekuensinya sama, referensinya dibikin sama. Maka kemudian konten-konten positif menjadi penting. Hari ini ngisi pengajian begini, umpama pengisi pengajian, kalau tidak menggunakan sosial media, gak laku. Berapa sih followernya? Saya ini nggak penting Mbak Sasha, karena paling banter gagasan dikonsumsi mahasiswa saya. Tapi kalau saya punya akun Instagram, podcastan sama Abah Dahlan, di view banyak orang, di subscribe banyak orang, ini akan mempengaruhi ruang publik yang luar biasa. Kenapa? Karena pengalaman kita hari ini, itu kan tidak ditentukan oleh pengalaman fisik. Apa yang disebut dengan realitas virtual, itu jauh lebih menentukan daripada realitas fisik. Hari ini cantik aja bisa diedit kan Mbak Sasha? Banyak ya Pak, aplikasinya banyak sekali. Iya. Cantik itu diedit sekarang, bukan dirawat. Kalau dulu mungkin zaman beliau ini, kalau punya pacar, itu kan bilang dirawat dong cantik. Karena nggak ada aplikasi untuk mengedit. Ya kan Mbak? Maka saya kalau bilang ke mahasiswa saya, jangan cari pacar itu di sosmed, banyak kecewanya pasti, ya enggak? Hah? Jangan cari pacar di pesta pernikahan, palsu. Make up-nya speak up semua itu gitu. Tapi itu kan menjadi tren hari ini. Maka menurut saya Mbak Sasha, supaya ruang publik kita ini positif, orang-orang baik ini harus turun podcastan, harus punya akun YouTube, harus punya akun Instagram, supaya kemuliaan orang seperti Abah Dahlan ini bisa dicontoh anak-anak muda. Kira-kira begitu Mbak Sasha, ya? Ya, matur nuwun, ini menarik sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Muzaki. Memang benar ya, kalau anak muda ini kan menjadi suatu hal kekuatan berupa tantangan juga begitu, karena memang gayanya sudah berbeda. Dikit-dikit kalau nggak Instagram bilangnya nggak seru nih gitu, langsung nggak didengerin, biasanya begitu. Justru kalau influencer nih yang bilang itu langsung dilihat sampai habis YouTube-nya. Makanya Pak, anak-anak muda sekarang tuh yang kayak muda itu banyak sekali gitu, karena sekali YouTube-nya dilihat orang, waduh langsung nggak perlu keluar rumah, langsung kayak mendadak ngaten J. Nah ini menarik. Karena memang pemuda ini kalau Prof. Muzaki bilang berarti pendidikan dan juga akademisi ini menjadi salah satu gerbang utama begitu ya Prof ya, untuk bisa menanggulangi anak muda. Anak muda ini mungkin sudah memiliki radikalisme yang pertama itu tadi ya, yang akhirnya ketika sudah kedua radikal konstitusi ini langsung di-cut semua sama Prof. Muzaki. Itu karena berarti Prof ini nggak salah dibilang kalau profesor rektor paling muda begitu ya, karena paling gaul ini di anak muda itu paling bisa tahu. Oh ternyata mahasiswaku sekarang kok kesini ya, mulai-mulai radikal ya, di-cut langsung. Nah ini tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Muzaki. Nah ini pertanyaan untuk Mas Masri. Ngapunten Mas Masri, nah kalau memang kita bilang
mengenai pemuda. Pemuda Indonesia ini kan ngapunten ini bermacam-macam ya Mas ya. Dari bahkan di Surabaya sendiri itu cara kalau sudah beda daerah itu cara ngomongnya sudah beda dialek Mas. Gitu. Jadi memang ini adalah suatu keberagaman yang merupakan menurut saya ini tantangan. Karena kalau kita nggak bisa bahasanya mereka, langsung mereka kamu bukan iniku gitu, bukan kelompokku. Nah tapi menurut Mas Masri, saya manggil Mas Masri bukan Bapak ya Mas ya. Mas Masri, faktor-faktor apa saja sih Mas yang perlu dibenahi oleh remaja dan pemuda ini supaya mereka ini dengan keberagaman ini justru bukan malah berbeda. Ngapunten ini sekarang lagi banyak sekali tawuran. Kalau di Surabaya yang saya tahu kemarin di banyak sekali itu ada tawuran yang bahkan ngapunten sekali ada salah satu yang sampai meninggal begitu. Nah itu kan menurut saya idealisme sebagai seorang warga Surabaya atau Cak Daning Surabaya ini sudah tidak ada gitu menurut saya. Akhirnya mereka jadi merasa berbeda. Nah menurut Mas Masri sendiri bagaimana sih caranya supaya pemuda-pemuda ini bisa bersatu dan tumbuh bersama agar bisa membangun bangsa yang lebih baik bukan malah menjadi pelaku dan penyebar paham yang tindakan yang justru malah bisa merugikan banyak pihak ngaten Mas. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bang Boy, Pak Wakil Gubernur yang mewakili, kemudian Pak Dahlan Iskan, Pak Rektor. Alhamdulillah kami diundang di acara yang hebat ini dan memang kami untuk isu-isu radikalisme dan terorisme udah GPI ya khususnya udah sekitar 5 tahun concern dan turut ikut. Saya beberapa hari yang lalu membaca banyak hal tentang perjalanan Pak Boy dan saya pikir apa yang saya mau sampaikan itu semuanya di situ. Apalagi ketika saya melihat 5 vaksin yang menjadi ujung tombak dari BNPT, ada vaksin kesejahteraan, vaksin moderasi agama, vaksin wawasan kebangsaan. Ya sebenarnya itu sebenarnya yang menjadi bagi saya substansi persoalan yang harus diurai oleh kita yang tidak termasuk di dalam kelompok intoleran tadi. Nah, saya melihat yang dibutuhkan pemuda hari ini, terutama yang Gen M dan Gen X ya. Gen Z, Gen Z kayaknya soal toleran dan radikalisme udah agak ini karena dia lebih ke tren sekarang, tren media sosial. Yang Gen M, milenial sama Gen X yang mungkin yang perlu kita ini. Yang pertama kita bangun dulu semangat personalnya. Kita harus berikan pemahaman kepada mereka bahwa sebagai negara dan bangsa, Indonesia ini adalah negara yang besar. Tidak ada negara di dunia seperti Indonesia. Tidak ada yang memiliki pulau beribu-ribu pulau, suku 1.300-an suku, bahkan suku induk ada 500-600-an. Tidak ada satu negara di Indonesia yang seperti di dunia ini yang seperti Indonesia. Tidak ada. Makanya ketika mau dibandingkan negara lain, saya pikir itu tidak apple to apple, tidak equal. Indonesia berbeda. Negara yang punya corak sedikit itu lebih mudah dibangun ketimbang negara yang heterogenitasnya tinggi seperti Indonesia. Dan memang kendalanya juga besar. Dan itu menjadi tantangan kita. Nah yang pertama itu kita berikan bahwa anak-anak Indonesia harus paham bahwa mereka bukan inferior. Mereka superior termasuk di dunia. Kita nggak usah khawatir. Perang ke depan pun kalau pakai teknologi, kita punya hacker-hacker yang hebat. Nggak sembarangan itu pesawat-pesawat tempur itu bisa masuk ke Indonesia. Kalau hacker-hacker kita tidak menerima, itu bisa diremut. Makanya harus kita bangun kesadaran bahwa kita ini bangsa yang besar. Yang kedua, pemuda-pemuda Indonesia harus diberikan wawasan kebangsaan. Ini mungkin dulu ketika masuk sekolah SMP kita ada namanya penataran P4. Kita akan dapat di sana wawasan kebangsaan, wawasan Wiyata Mandala, dan berbagai macam yang bicara soal Indonesia dalam perspektif nation gitu loh, bukan dalam perspektif negara. Saya melihat persoalan negara ya, state, yang itu kadang menjadi hal yang tidak bisa diterima oleh sebagian orang politik ya.
yang kemudian menyeret ke persoalan kebangsaan, menarik anak-anak muda ke dalam kelompok-kelompok radikal, memberikan mereka virus-virus pemahaman yang merongrong Pancasila. Makanya kita perlu untuk memberikan pemahaman soal wawasan kebangsaan kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Biar kemudian ketika ada term-term yang masuk dalam pemikiran mereka bicara soal perbedaan yang begitu sempit, mereka dengan sendirinya bisa membantah. Termasuk juga revitalisasi soal ide-ide Pancasila. Pancasila ini apa sih yang dipolemikan menurut saya? Saya membaca beberapa notulen pembahasan di Konstituante, kemudian perdebatan sengit antara tokoh-tokoh Indonesia pada tahun 40-an dan 50-an, yang pada akhirnya semua mengakui dan kemudian bahkan bangga dengan Pancasila. Jadi gini Mbak Sasha, kadang para kelompok-kelompok yang intoleran yang sudah menjadi lembaga ya, mereka sudah menjadi kelompok, itu selalu mengajukan pertanyaan yang bikin orang susah menjawab. Misalnya, mana yang lebih sakti Pancasila atau agama? Nah ini kok diadu-adu, Pancasila sama agama diadu-adu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, orang ini saya bisa pastikan dia sudah masuk sedikit, dia sudah menjadi bagian dari penggerak intoleran. Karena antara agama dan Pancasila itu tidak bisa diadu, itu inherent. Agama ada di dalamnya dan Pancasila menjadi spirit gerak di Indonesia. Nah itu jadi harus ada pemahaman tentang Pancasila. Yang terakhir saya pikir skill. Ya skill kalau anak-anak muda daripada dia nggak ada kerjaan, ya pasti pikirannya nggak enak-enak. Nah ini juga perlu diperhatikan oleh stakeholder, baik negara maupun pemerintah daerah. Lebih banyak diaktifkan kegiatan-kegiatan atau satuan kegiatan yang itu kalau bisa berlaku sampai tingkat kelurahan. Setiap bulan harus ada lomba. Berapa sih anggarannya kalau lomba-lomba tusuk jarum, lomba lari karung yang dimeriahkan setiap 3 bulan sekali di kelurahan atau di kecamatan, kemudian dinaikin jadi lomba apa gitu. Yang itu membuat pemuda Gen Z dan Gen M ini fokusin ke sana, tidak pusing, tidak nganggur, berpikir kemudian malah tawuran. Saya pikir itu Mbak. Baik, berarti memang diperlukan banyak sekali. Mau tepuk tangan dulu. Apunten, saya ini kalau diskusi langsung aja. Ini baik, berarti memang kalau kita bisa simpulkan ya bahwa sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan pemuda ini ya. Salah satunya adalah dengan cara dia itu memilih teman, itu juga termasuk salah satu cara yang bisa dilakukan ya pemuda-pemuda ini ya. Memilih teman yang mungkin juga bisa membuat dia maju, membuat dia itu menjadi lebih produktif, tidak lagi berpikir yang aneh-aneh. Dan mungkin saya setuju sekali dengan tadi Mas bilang bahwa semakin banyak lomba-lomba yang harus dilakukan atau mungkin lomba ini bisa ditemakan kebangsaan dengan balap karung, itu kan lomba-lomba yang identik dengan 17 Agustus ya. Jadi ketika memang kita itu terbiasa, justru sekarang itu ngapunten perayaan-perayaan 17 itu juga sudah tidak merata lagi gitu. Memang ada di kampung-kampung, tapi tidak semua perumahan-perumahan ini mengadakan seumpama gitu. Jadi akhirnya anak-anak muda yang sekarang ini melihat lomba-lomba ini dari YouTube aja gitu. Jadi 17 Agustus itu tidak dikatakan upacara, oke, upacara. Tapi setelah itu apa sih makna dari 17 Agustus tuh? Ngapunten, saya merasa sendiri, kebetulan saya guru. Jadi murid-murid saya ketika saya tanyain tentang 17 Agustus tuh mereka hanya tahu tentang upacara. Upacara itu saja, tapi tidak memaknai bagaimana 17 Agustus dulu itu susahnya atau cara-cara karena gini, saya ngajar piano, jadi saya bilang, loh kamu nggak ada lomba tadi ke perumahanmu? Nggak ada miss gitu, jadi saya les piano aja ya. Nah itu, saya sangat setuju. Ketika memang itu mungkin bisa dilakukan oleh banyak masyarakat terutama di Jawa Timur dan Surabaya bahwa perlombaan-perlombaan selama 3 bulan sekali ini akan bisa mengingatkan kembali kepada generasi muda betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa itu. Nah ini saya sebelum, ada ini, sekarang saya sangat penasaran Pak dengan Bapak Heru Wahono. Nah di Kesbangpol sendiri, saya tadi sempat browsing ngapunten gitu, apakah memang di Jawa Timur ini apa saja program-program yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol sendiri untuk bisa menanggulangi hal-hal yang tadi intolerisme itu, apakah memang sudah cukup baik kondisi di Jawa Timur atau bagaimana Pak?
Terima kasih Mbak Sasa. Suatu pertanyaan cukup bagus. Jadi Kesbangpol itu memang mempunyai tugas yang cukup unik ya. Jadi core bisnis kami itu sebetulnya salah satunya sama dengan core bisnisnya BNPT. Sehingga BNPT selalu bermitra, berkolaborasi dengan Kesbangpol terkait dengan adanya intoleransi, pencegahan, kemudian juga terkait dengan bagaimana menjaga Jawa Timur ini menjadi suatu provinsi yang harmoni sesuai dengan misi visi Ibu Gubernur, bahwa memang kami ini bergerak punya program-program di hulu, ya kan. Cukup unik, Kesbangpol ini bermain dari hulu sampai hilir. Di hulunya itu adalah bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan politik. Sedangkan di hilirnya itu adalah bagaimana menciptakan harmoni Jawa Timur. Kalau hulunya ini tidak kita kelola dengan baik, penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan ini nilainya rendah, maka akan terjadi tingginya konflik. Nah, kalau terjadi konflik maka harmoni tidak terjadi. Begitupun juga sebaliknya. Nah, kenapa saya katakan unik hulu dan hilir ini? Dari di hulu ini ada dua bidang yang mengampu, yaitu bidang integrasi bangsa, kemudian juga bidang budaya politik, sedangkan di prosesnya ini ada bidang di hulunya, di hilirnya ini ada bidang kewaspadaan terkait sama deteksi dini, sedangkan di prosesnya ini ada bidang hubungan antar lembaga. Jadi di hulu ini berbicara masalah SDM-nya, bagaimana kita menciptakan, memberikan edukasi kepada bangsa ini agar melaksanakan nilai-nilai ideologi Pancasila. Kami juga banyak bermitra dengan, kalau kaitannya sama Pancasila, ini kami bermitra dengan BPIP, kemudian juga dengan BNPT terkait sama bagaimana penanganan kaum penyintas terorisme ini. Jadi pemerintah harus hadir di sini. Jadi di pencegahan ini kami tidak hanya orang-orang yang terindikasi intoleran, tetapi juga orang yang sudah ex napiter ini juga perlu diperhatikan. Jadi pemerintah harus hadir. Kami juga bersama-sama dengan BNPT yang punya program terkait dengan kawasan khusus terpadu itu Pak ya, di Turen. Kalau di Densus 88 itu juga melakukan pembinaan penyintas itu di Pacet. Jadi kami membantu, kalau nanti ditanyakan apa peran Kesbangpol, misalnya contoh ketika seseorang sudah keluar menjalani hukuman sebagai ex napiter yang disebut penyintas ini, maka mereka akan kesulitan untuk kembali lagi kepada masyarakat. Masyarakat akan melakukan suatu penolakan dan sebagainya. Inilah tugas kita. Termasuk juga bagaimana kita memberikan kemudahan-kemudahan ketika mereka menyekolahkan anaknya gitu. Kita bantu, kita berikan rekomendasi agar mereka putra-putranya ini bisa sekolah di sekolah-sekolah yang dia inginkan. Termasuk juga bagaimana kita memberdayakan secara ekonomi yang telah dilakukan oleh BNPT. Artinya bahwa pemerintah harus hadir. Inilah jadi kita juga pernah memberikan bantuan mesin jahit dan sebagainya agar bagi istri-istrinya ini kan supaya mereka tidak jatuh miskin, karena kemiskinan inilah justru akan memicu adanya kebencian kepada pemerintah, dan pemerintah kalau tidak menyikapi dengan cepat tentu intoleransi ini akan menurun, sifat-sifat terorisme ini juga akan menurun kepada anak-anaknya. Ini yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Heru.
Berarti saya bisa simpulkan bahwa pemerintah ini sendiri kan merupakan suatu negara itu sendiri ya Pak, yang memang harusnya itu memeluk penyintas-penyintas bahkan atau dari hulu ini dengan cara kekeluargaan begitu ya. Dengan cara kita ya dipeluk seperti keluarga, bahwa inilah kita bangsa Indonesia dan salah satu pemeran utama itu adalah pemerintah, begitu ya Pak. Benar? Oh betul. Dan juga tadi yang saya ingat itu adanya pentahelik yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol sendiri tadi bersama banyak sekali badan-badan, bahkan mungkin anak muda. Saya boleh loh Pak diajak, saya mau nanti kalau kalau ada seperti itu lagi, karena memang pentahelik itu atau kolaborasi antara semua pihak ini sangat diperlukan. Tidak hanya pemerintah sendiri, kita sebagai mungkin tahu saudara begitu ya, keluarga, teman, itu juga menjadi salah satu orang yang mungkin bisa memeluk mereka ini agar bisa kembali kepada NKRI. Jadi tidak hanya tugas pemerintah juga, tapi juga kita semua yang ada di sini itu kita undang untuk bisa bersama-sama berkolaborasi. Nah, ini saya lihat sudah ada beberapa tokoh nasional juga Pak di sini Pak yang sudah hadir. Salah satunya adalah dari legend TNI pun AM Putranto. Matur nuwun atas rawuhnya Pak. Saya boleh nggak minta tanggapan sedikit saja mengenai warung NKRI dan juga mungkin yang sudah kita bicarakan selama beberapa waktu ini. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala BNPT, Pak Boy Rapli. Saya mengikuti beliau sejak Kadif Humas Polri. Kalau beliau di depan TV, saya selalu melihat, dingin kalau bicara beliau. Betul nggak ya? Yang menyaksikan ya? Jadi wajar beliau sekarang duduk di sini, kemudian tugasnya jauh lebih berat tantangannya, dan saya melihat upaya-upayanya yang sangat luar biasa, nyata untuk NKRI tetap berdiri tegak sampai dengan saat ini. Tentunya saya memberikan sedikit kesan bahwa kegiatan yang sudah digagas melalui video tadi dan beberapa media yang memang tidak, saya jujur aja tidak terlalu sering, tapi setelah melihat kenyataannya, rupanya ini sudah warung NKRI yang ke-14. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa, terima kasih kepada Pak Boy beserta jajarannya yang mencoba mengkolaborasikan dengan aparat pemerintahan, kemudian pihak-pihak dari swasta, sipil, semua sasaran disasar dengan baik. Nah, ini tentunya tidak hanya semata-mata bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dengan adanya dialog kebangsaan ini akan memberikan lebih kekuatan batin kita, militansi kita, nasionalisme kita untuk menjaga NKRI. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Nah, inilah salah satu yang tugas dari BNPT, dan juga saya lihat ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah sadar untuk bergabung dengan kita. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau-beliau dan kita sangat hormat Pak. Saya terima kasih. Artinya Bapak sadar bahwa kita di sini hidup untuk siapa, untuk apa, begitu Pak ya. Karena jujur saja kita sadari Indonesia ini banyak yang melirik, kekayaan kita banyak dirampok di luar, ya keluar. Dan kita tidak bisa menikmati hasilnya dan sebagainya. Saya tidak akan lebih banyak ini. Intinya adalah bagaimana kita semuanya, kita bisa menyasar kepada khususnya generasi muda. Kalau milenial ini, jujur aja, mungkin peta buta pun mereka nggak ngerti apa itu peta buta. Misalnya nunjuk Madura ini nggak ada lagi mungkin. Pendidikan moral Pancasila sudah tidak ada, kemudian apa semua nggak ada. Nah, bahkan mungkin nama pahlawan pun tidak tahu. Ya, nah ini yang kita prihatin, oleh karena itu saya terima kasih ada tokoh-tokoh yang luar biasa, Pak Dahlan Iskan, itu sangat luar biasa, beliau ini memberikan semangat kepada kita semuanya dan semua yang ada di depan sini. Kemudian terkait itu dengan diresmikannya warung NKRI ini tentunya peran besar dari sahabat saya, saudara saya, mana Bro David? Ya, saya manggil beliau itu Bro David, tepuk tangan untuk beliau. Ya. Beliau tidak berhitung bahwa saya tahu tempat ini sangat luar biasa. Tetapi begitu kita masuk tulisan warung NKRI ya yang diinisiasi oleh BNPT mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat atau bangsa Indonesia yang cinta dengan NKRI dengan berbagai cara. Salah satunya adalah Pak David memberikan wadah, memberikan tempat ini. Saya sangat hormat
dan sangat bangga. Dan kemarin pun saya mengajak Pak Safri Samsudin, staf khusus dari Pak Menhan, saya ajak diskusi bahwa kebetulan kami sekarang ada di staf khususnya Pak Menhan, termasuk Pak Ida Bagus. Mana Pak Ida Bagus? Ya, oh iya Pak Ida Bagus, bahwa di Kemenhan juga ada kegiatan-kegiatan yang bagaimana bisa membagikan militansi untuk tetap menjaga NKRI, yaitu melalui wajib bela negara. Termasuk beliau sudah memberi Komcat sudah beberapa kali ini, dan ada program bela negara yang dilakukan oleh beliau. Kebetulan tanggal 19 Desember ini ulang tahunnya bela negara, dan insya Allah mudah-mudahan kalau berkenan, saya izin mohon bantuan dari Pak Boy, beliau akan memberikan pengarahan bagaimana bela negara ini. Di sini tentunya saya minta bantuan juga kepada teman-teman pada 19 Desember insya Allah, sehingga para milenial bisa diajak untuk komunikasi di sini, sehingga dia tahu persis akan terbuka bahwa ancaman kita sangat nyata di depan mata kita. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi dengan rasa hormat, rasa bangga saya, Pak Boy, saya ucapkan terima kasih jajarannya yang telah berusaha keras untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif demi Merah Putih. Demikian juga kepada semuanya. Demikian dari saya, dan selamat atas peresmiannya untuk warung NKRI yang ke-14 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Legend TNI Purnawirawan AM Putranto, dan selanjutnya ada Bapak Ferry Wibisono. Apakah hadir? Jing, boleh sedikit tanggapannya Pak? Tepuk tangan dulu dong. Banyak juga boleh, tadi ini request khusus loh Pak. Kata Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya harus menyampaikan apresiasi kepada BNPT yang sekarang. Pendekatan cerdasnya dalam deradikalisasi menggunakan metode pendekatan dialog kebangsaan dan pembangunan rumah kekeluargaan ya. Mengembalikan kepada awal keadaan bahwa Indonesia dibangun dari banyak suku, dari banyak perbedaan, banyak keyakinan, banyak kepercayaan, dan ada kesepakatan melalui dialog kebangsaan. Dan itu kemudian dibina kembali, dipelihara oleh BNPT, sehingga memang menurut saya cerdas sekali untuk membangun ini. Pak Dahlan, kalau boleh saya menyampaikan bahwa kami pernah melakukan kajian bersama teman-teman Lamhanas pada waktu itu, Pak. Ada 3 faktor yang akan menjadi penyebab kehancuran NKRI. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah radikalisme. Dan yang ketiga adalah ketidakadilan. Itu faktor dengan skor yang paling tinggi yang akan memecah belah negara kita. Sehingga di sini memang menurut pandangan saya deradikalisme harus sejalan juga dengan peningkatan penurunan kemiskinan dan juga perbaikan untuk menghindari ketidakadilan secara bersamaan. Semua agama anti terorisme, Pak. Semua agama melarang kita membunuh orang lain. Semua agama melarang kita merusak barang dan kebahagiaan orang lain. Sehingga memang kita harus, menurut pandangan saya, mungkin kita memelihara kebangsaan dan memelihara kekeluargaan ini, sehingga kemudian warung NKRI selain daripada kekeluargaan, saya mengharapkan tidak sekedar launching, tidak sekedar ajang pertemuan, tetapi tempat saling membantu solidaritas. Jadi yang usahanya kuat membantu yang usahanya lemah. Pemerintah
dapat mendistribusikan program-programnya menggunakan channeling di warung NKRI ini, sehingga kemudian banyak yang terbantu untuk lapangan kerja, banyak yang terbantu untuk pelatihan kerja, banyak yang terbantu untuk UMKM bagaimana mengekspor, promosi dan lain-lain. Dan kemudian warung NKRI ini bisa menjadi tempat channeling program pemerintah dalam membantu para anggota masyarakat, termasuk para terdampak ide radikalisme dan terorisme, sehingga mereka bisa bangkit kembali dan keluarganya bisa tertarik untuk kembali membangun bangsa ini untuk kebaikan semua. Dan Pak Boy, kalau diperlukan, kami dari Kejaksaan ada program konsultasi hukum gratis, Pak. Pelayanan hukum gratis yang nanti kalau seandainya diperlukan bisa diinstal ke seluruh warung NKRI untuk bagaimana membantu mereka dalam mengurus perizinan, bagaimana mengurus problematika hukum yang ada. Itu ada pelayanan hukum gratis di Kejaksaan, dan dengan senang hati kami akan menggabungkan apabila diperlukan untuk warung NKRI-nya dari BNPT. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Atas lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Matur nuwun. Selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Halim untuk sedikit statement begitu mengenai warung NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkah buat saya, kejutan. Kenapa kejutan? Karena ketika saya menerima undangan, ini kejutannya makan ada peresmian atau apapun namanya, warung NKRI. Yang buat saya agak aneh. Karena biasanya warung itu namanya warung marem, sedep marem, warung laris. Ini ada warung NKRI. Namun setelah saya hadir di sini dan mendengarkan paparan para pakar dan pengalaman ini, saya menjadi banyak belajar. Ini saya kira sesuatu yang tidak bisa disimpan begitu saja. Saya tidak tahu bagaimana penyelenggara akan mendistribusikan hasil diskusi di sini. Tidak ada satupun pemikiran yang harus terbuang. Saya tidak melihat satupun ada pemikiran yang sia-sia terbuang. Pak David, maaf Pak. Ini kalau bisa satu dipelihara, ya dipelihara ajang-ajang untuk tukar pikiran semacam ini. Tetapi hasilnya juga disebarkan. Dan ini akan butuh ahli-ahli komunikasi yang tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Kenapa saya lakukan begitu? Karena yang saya pahami, Pak Boy tolong dikoreksi, dari sisi intoleransi dan radikalisasi, yang kita pahami adalah dulu yang namanya intoleran dan radikal itu karena orang tertinggal secara ekonomi, tersisihkan dalam masyarakat. Sekarang ini kayaknya bukan lagi masalah kemiskinan. Tidak semata-mata kemiskinan yang menjadi sebab orang intoleran, tapi masalah ideologi. Tadi Pak Dahlan menyebut ideologi kesejahteraan ya Pak ya. Ini saya kira kunci yang sangat penting. Jadi ideologi ini menjadi salah satu cara masuk. Ideologi yang dipercaya orang dan dipeluk sedemikian rupa, diyakini dan akan dilakukan. Nah kalau itu sudah sama-sama sejahtera, isu pertama yang tadi saya sampaikan bahwa intoleransi itu muncul karena kemiskinan, tertinggal secara ekonomi, nggak kebagian tempat, itu insya Allah nanti dengan
kesejahteraan itu akan hilang. Nah, kemudian kenapa saya berharap bahwa ini akan ada distribusi informasi dari sini. Dulu saya pernah waktu sekolah dulu ditanya sama guru saya, apa bedanya penumpang kereta api antara orang Indonesia dengan orang bule? Saya bingung jawab, karena dia seorang antropolog. Saya bingung, saya nggak bisa jawab. Lalu dia bilang, kalau orang bule melihat jadwal kereta api dari Surabaya ke Jakarta berangkat jam 4, dia lihat jadwal itu lalu dia duduk. Tapi kalau orang Indonesia, dia lihat jadwal itu jam 4 sore, dia duduk terus nyenggol tetangganya, mas, kereta api ke Jakarta jam berapa berangkatnya? Padahal dia baru melihat jadwal itu. Kenapa? Kepercayaan orang Indonesia terhadap angka itu relatif rendah. Trust mereka terhadap angka dan informasi itu rendah. Nah, ini adalah kesempatan-kesempatan di mana ideologi, di mana ide-ide intoleransi dan segala macam itu masuk. Karena orang meskipun diceramahi apapun, baca apapun, masih tanya sama sebelahnya, Pak Putranto, bener nggak ini? Jadi kita mesti bangun tingkat kepercayaan. Jadi hasil-hasil semacam ini, saya sangat mimpi kalau bisa dikemas sedemikian rupa, dibuat dalam bahasa-bahasa sederhana. Bagaimana bahasa sederhana? Pak Dahlan bilang kelas menengah itu 120 juta. Penduduk Indonesia ini 270. Berarti yang 150 juta masih belum menengah. Artinya masih banyak peluang-peluang, pesan-pesan itu yang nggak nyampe. Jadi masih banyak yang akan tanya pada tetangganya, tadi ngomongnya apa sih? Itu loh. Jadi saya berharap hasil-hasil semacam ini bisa disarikan, dikemas, enggak usah banyak-banyak. Jadi pertemuan begini 5 yang disebar selama seminggu melalui media sosial, insya Allah itu akan nyebar kemana-mana. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai. Nah, selanjutnya ada satu lagi nih statement terakhir begitu ya dari Bapak Arum Sabil. Pada Bapak Arum Sabil kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperintah Dr. David ke depan. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, kami atas nama keluarga besar Kuartir Darah Gerakan Pramuka Jawa Timur merasa sangat terhormat diundang oleh Bapak Boy Rafli, Bapak Komjen Boy Rafli selaku Ketua BNPT. Saya melihat dari acara pembukaan tadi, Pak Boy sangat terkesima dan sangat berterima kasih. Di acara pembukaan tadi, isi warung NKRI ini sudah ditunjukkan kepada kita semua dengan sebuah realita. Dari berbagai pemuka agama, tadi memimpin doa, menyampaikan doa salam kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Dan yang kedua, kami disajikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa. Dan tadi juga ada statement dari para tokoh yang sangat luar biasa memberikan pencerahan kepada kami. Yang intinya dari semua ini saya melihat bahwa ada penekanan pesan dari BNPT bahwa kalau kita menyayangi yang di bumi, maka yakinlah yang di langit akan menyayangi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Arum Sabil. Nah, terakhir sebelum saya menutup, boleh Pak untuk 1 menit saja closing statement dari monggo dari setiap narasumber yang ada tentang pesan, harapan atau himbauan kepada audiens yang hadir. Monggo dipersilahkan dari J, monggo. Baik, terima kasih. Terima kasih atas narasi-narasi penyampaian yang telah disampaikan oleh narasumber dan para penanggap yang saya hormati, saya muliakan. Dalam hal ini tentu kita semuanya intinya warung NKRI ini adalah sebuah game changer ya untuk membangun ketahanan nasional bangsa kita.
pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam. Apabila ketahanan bangsa kita kuat, orang lain, bangsa-bangsa lain tidak mudah begitu saja melakukan tindakan-tindakan atau bukan saja kekuatan-kekuatan negara, tetapi kekuatan non-state actor yang di dunia hari ini banyak sekali dimuncul-munculkan untuk melakukan sebuah upaya agar negara itu menjadi instabilitas. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa pejuang, bangsa yang dilahirkan dari pengorbanan leluhur bangsa kita dan pahlawan kusuma bangsa. Oleh karenanya, kita sudah punya keteladanan-keteladanan yang luar biasa dari para leluhur bangsa kita. Nah, oleh karena itu, dengan melakukan peningkatan ketahanan bangsa kita, maka apapun pihak-pihak yang berniat tidak baik terhadap bangsa kita, akhirnya akan mentah dengan sendirinya. Itu dikarenakan kita begitu kuat, memiliki ideologi, memiliki sistem nilai yang luar biasa. Banyak negara-negara yang tidak mampu bertahan atau menjadi negara gagal, itu dikarenakan tidak memiliki ideologi yang setangguh negara kita. Kita lihat Afghanistan cuma 7 suku, jumlah penduduknya tidak sebanyak kita, dapat dikatakan mayoritas agamanya sama semua, tetapi gagal di dalam mempertahankan bangsanya menjadi bangsa yang damai, berdaulat, adil, makmur, sejahtera. Banyak lagi contoh negara lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu oleh karena penetrasi nilai-nilai yang tidak disadari oleh warga negaranya. Jadi virus intoleransi radikal terorisme ini bisa menyasar kepada orang pintar, kepada orang yang biasa-biasa saja, kepada orang yang kaya, kepada orang yang miskin, kepada perempuan, kepada laki-laki, semua bisa menjadi terpapar. Tetapi kalau kita punya rasa cinta terhadap bangsa ini, maka virus itu akan mati dengan sendirinya. Jadi vaksin yang kami sampaikan tadi diharapkan adalah bagian dari upaya memperkuat ketahanan bangsa kita. Kalau kita ingin sukses menuju Indonesia Emas 2045, bangsa yang makmur, berdaulat, adil, makmur, maka tiada lain memelihara merawat ketahanan bangsa kita, itu adalah bagian dari upaya ikhtiar menuju Indonesia Emas, Indonesia yang maju. Terima kasih, itu saja dari saya. Kami juga haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memberikan ruang agar program Warung NKRI ini adalah menjadi program edukasi, program sosialisasi, program pencerahan, program pengayakan. Karena sebagai negara demokrasi tiada lain, kita harus mempertinggi indeks demokrasi kita dengan memberikan ruang agar terjadinya sebuah dialog interaktif antara warga negara sesama warga negara dengan unsur-unsur pemerintahan, dan tentunya semua pihak pada akhirnya memiliki terhadap bangsa ini. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Heru, monggo. Oh, cukup. Terima kasih. Waduh, gimana nih? Boleh ya requestnya cuma ya monggo yang mungkin punya closing statement aja, tidak diharuskan. Terima kasih Mbak Sasa. Singkat saja, di dalam ilmu tasawuf yang saya ketahui ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah kita tidak boleh menguasai orang lain. Banyak alasan kita untuk mencintai Indonesia. Satu misalnya, kita dilahirkan di bumi Indonesia. Kita minum di sumber air Indonesia yang kemudian kita minum dan menjadi darah dan mengalir dalam tubuh kita.
kita juga makan dari hasil bumi Indonesia, menjadi darah, menjadi daging di dalam tubuh kita. Kemudian kita menghirup udara sehingga kita bisa bernafas di bumi Indonesia. Kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bumi Indonesia. Artinya apa? Artinya bumi Indonesia ini adalah sajadah kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita meninggal akan dikebumikan, dikubur di tanah Indonesia. Tubuh daging kita, tulang kita hancur dalam pelukan bumi Indonesia. Maka dari itu jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Heru. Nah, ini ada lagi? Monggo. Oh, cukup kalau gitu. Nah, sebelum saya tutup, izin kalau gitu saya ingin menyampaikan hasil atau mungkin kesimpulan sedikit yang saya pikirkan begitu setelah adanya dialog kebangsaan ini. Ideologi Pancasila adalah ideologi terbaik. Transfer wawasan kebangsaan bukan lagi hal yang tabu atau jadul, melainkan kebutuhan utama bangsa Indonesia, sehingga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak secara pentahelik, dan Warung NKRI merupakan harapan nyata yang hadir guna mewujudkan persatuan dalam semangat NKRI. Mengutip perkataan dari dua tokoh pahlawan nasional, Bung Tomo dan Bung Karno, janganlah memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak akan dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.